Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan mengenai siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu kronologisnya. Istilah ahlu sunnah wal jamaah ini pertama kali dicetuskan dan dikonsepkan itu oleh Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, beliau menyampaikan wujuh ahli sunnati wal jamaah atau ahli sunnah, seperti itu. Jadi di zaman Rasulullah itu nggak ada nama ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada itu ya mukminin, ya sabilul mukminin, seperti itu ya. Kemudian muttaqin atau istilah-istilah yang terdapat di Quran dan di Sunnah itu untuk menggambarkan orang yang benar, ya. Aulia Allah, ahlul haq, ya. Kemudian ahlu syariah, ahlul Islam, dan istilah-istilah lain itu zaman Nabi ya nama-nama kelompok benar itu yaitu karena memang nggak ada kesesatan ya, sehingga cukup mengikuti Islam saja itu sudah pasti, mengikuti kaum muslimin itu sudah pasti benar begitu. Nah kemudian waktu berlalu, setelah meninggalnya Utsman bin Affan mulai bermunculan kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Syiah, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabriyah dan lain-lain. Akhirnya untuk menunjukkan ciri khas daripada kelompok yang benar ini dibuatlah istilah-istilah, sehingga akhirnya pakailah istilah bernama yaitu salafus soleh, kemudian ahlu sunnah al jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, ashabus sunnah dan lain-lain. Istilah itu mulai populer sehingga tidak lagi pakai mukmin lagi, karena mukmin sudah punya banyak sekali kategori begitu ya. Ada mukmin yang benar, ada juga mukmin yang enggak benar ternyata. Akhirnya dibuatlah istilah untuk kelompok yang benar itu namanya adalah Ahlussunnah, Al-Jamaah, As-Salaf, ya. Kemudian juga Salafus Saleh dan lain-lain. Kemudian waktu berlalu, ya. Sampai tiba di zaman Imam Ahmad bin Hambal ketika menghadapi ganasnya Mu'tazilah, menghadapi logika kuatnya Kulabiyah, dan juga untuk menghadapi sepak terjang mungkin ramuan dari Kulabiyah dan juga Mu'tazilah yang jadi kelompok Asy'ariyah itu. Akhirnya para ulama punya istilah sendiri untuk menggambarkan kelompok yang benar itu namanya apa. Nggak cukup kalau cuma sekedar salaf, nggak cukup kalau sekedar kita pakai kalimat ahlu sunnah saja. Sehingga zaman itu disebutlah untuk kelompok yang benar itu ada yang namanya ashabul athar, ashabul hadis, seperti itu ya. Kemudian juga punya nama lain seperti Al-Firqatun Najiyah dan lain-lain, mengambil dari hadis Rasulullah. Kemudian waktu berlalu di zaman Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain-lain itu, ternyata untuk kelompok sesat ini makin menjadi-jadi, sehingga untuk kelompok yang benar pun harus punya nama yang lebih definitif lagi. Sehingga mereka pakai apa yang ada di hadis-hadis Rasulullah, semuanya diaktifkan itu. Seperti Ghuraba, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, itu semuanya mulai dipakai. Nah kemudian waktu berlanjut lagi, ternyata zaman ini berubah, ya. Karena kerusakan yang paling parah pada waktu itu seperti di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang paling parah rusak itu masalah tauhid, sehingga akhirnya mereka memperjuangkan tauhid, sehingga mereka disebut dengan muwahhidun. Ya, kelompok yang benar ini punya nama muwahhidun, atau mereka juga menyebut kembali diri mereka adalah penganut manhaj salaf, atau juga mereka menyebut diri mereka itu sebagai ahlu sunnah, dan nama-nama yang dulu pernah ada itu dipakai lagi untuk mengembalikan Islam kepada versi aslinya begitu. Jadi itu sebenarnya perjalanan nama-nama kelompok yang benar dalam Islam dari dulu sampai hari ini, kira-kira seperti itu. Cuma di tengah-tengah itu ternyata untuk kelompok Islam itu, kelompok yang benar itu juga harus menghadapi lawan dan juga ahli bid'ah yang cukup kuat, misalkan dari kelompok Asy'ariyah. Mereka karena suka pro dengan pemerintah dan mendekat ke pemerintah, bahkan menjilat ke pemerintah, akhirnya mereka bisa jebloskan banyak ulama ahlu sunnah ke dalam penjara begitu. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang-orang kok mulai memuji-muji Asy'ariyah, itu benar-benar kejam itu. Banyak darah tertumpah,
banyak nyawa yang terkorban itu untuk melawan akidah, ya, akidah salah dan sesatnya mereka. Saya lihat banyak sekali teman-teman zaman sekarang mulai menerima dan juga pasrah begitu terhadap pernyataan bahwa Asy'ari dan Maturidiyah itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pernyataan yang salah walaupun diungkapkan oleh Az-Zabidi, tapi kan dia memang ulama Asy'ariyah begitu, sehingga kita tidak boleh menerimanya apalagi membenarkannya. Banyak juga yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah juga membenarkan jalan Asy'ariyah dan juga memuji mereka secara proporsional. Enggak, silahkan dibaca sendiri di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, enggak ada kalimat seperti itu. Beliau itu sangat anti, sebenarnya sangat anti terhadap Asy'ariyah. Beliau itu tidak bisa menerima satu huruf pun yang diucapkan dan dikonsepkan oleh Asy'ariyah dalam memahami sifat-sifat Allah begitu. Namun beliau memang sangat proporsional karena orangnya kan memang sangat luas ilmunya, sehingga beliau itu memiliki banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga kadang Asy'ari itu diberi udzur begitu. Tapi kan itu bukan sebagai patokan bahwa Asy'ari itu benar. Asy'ari tetap salah dari ujung ke ujung. Bahkan saya sudah pernah menanyakan kepada beberapa masyayikh di Sudan itu, mereka itu menyampaikan bahwa Asy'ari dengan Ahlussunnah itu kan samanya cuma satu poin, sisanya beda semua. Bahkan rukun imannya aja beda kadangkala begitu ya, pembahasannya bukan jumlahnya. Ya. Asy'ari sama Ahlussunnah itu hanya sama dalam satu poin. Sama-sama kita itu memuji dan memuja para sahabat Nabi. Hanya itu aja. Sisanya beda semua. Seperti itu. Nah, berangkat dari sinilah, maka kalau ada yang menyebut Asy'ariyah dan juga Maturidiyah itu sebagai Ahlussunnah, maka ini jelas salah. Ya, juga ada di kitab yang ditulis oleh Imam Al-Isfarayini. Beliau ini dalam kitabnya ya, Al-Aqidah Al-Isfarayiniyah atau Al-Aqidah As-Safariniyah, itu beliau menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 kelompok, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga eh, pengikut Ahmad bin Hambal begitu ya. Itu juga sama, itu perbuatan yang salah, mencampur adukkan kebenaran dan juga kebatilan begitu sekaligus. Jadi intinya dari sisi nama kira-kira seperti itu. Cuma sekarang zaman modern ini untuk kelompok Islam yang benar sudah diberi nama tersendiri sama Rand Corporation ya, yang merupakan lembaga think tanknya CIA milik Amerika itu, bahwa kelompok Islam dibagi dua. Ada Islam moderat yang artinya Islam liberal, Islam yang sudah keluar dari Islamnya, Islam yang tidak fanatik sama Allahnya, Islam yang juga bisa nerima kekafiran orang, Islam yang juga membenarkan semua agama, itu disebut Islam moderat. Sedangkan untuk Islam yang tidak mau pro terhadap hal seperti itu disebut sebagai Islam yang kategorinya militan, puritan, dan juga fundamentalis. Bahkan juga dijuluki sebagai Islam teroris. Itu Islam versi benar menurut Amerika. Ya, seperti itu. Jadi menurut Amerika itu kelompok muslim yang benar itu sebutannya kalau nggak teroris, fundamentalis, kemungkinan juga disebut puritan, atau mungkin disebut sebagai eh, Islam yang salafiyah gitu ya, salafiyah seperti itu. Tapi salafiyah pun mereka juga paham ada dua jenis, ada salafiyah yang harokiyah atau jihadiyah, dan juga salafiyah yang biasa. Itu nama sampai hari ini yang berlaku di dunia. Kelompok yang benar itu orang barat menyebutnya itu kelompok Islam puritan, fundamental, teroris, sedangkan mereka juga memberi nama salafiyah jihadiyah. Itu nama kelompok yang benar versi Amerika. Adapun kalau versi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, nama kelompok yang benar di akhir zaman itu apa? Yang pertama jelas Thaifatun Mansurah. La tazalu Thaifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta yakuna akhiruhum alladzina yuqatiluna dajjal. Begitu Nabi Muhammad SAW dalam banyak sekali hadis beliau menyampaikan bahwa akan ada selalu di setiap zaman itu akan ada kelompok yang benar itu. Ciri mereka apa? Mereka itu selalu menampakkan kebenaran. Ciri mereka itu selalu berjihad fisabilillah. Bisa dibuka nanti dalam kitab yang berjudul Thaifatun Mansurah. Baik tulisannya Abu Basir At-Turtusi atau tulisan Dr. Salman Al-Audah. Ya, karena Thaifatun Mansurah ini sudah menjadi nama yang populer nanti di akhir zaman, karena mereka sudah berani mengangkat
bendera perlawanan terhadap orang-orang kafir yang sifatnya global internasional, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali pertolongan-pertolongan dari Allah, sehingga mereka itulah layak menyandang gelar Thaifatun Mansurah. Ciri mereka adalah memperjuangkan kebenaran, tidak takut celaan, tidak peduli mau dibantu apa enggak. Kemudian mereka itu husnudzon selalu kepada Allah, yakin bakal menang. Lalu mereka itu berjihad di jalan Allah, dan mereka sendiri juga istiqomah orang-orangnya itu. Jadi mereka itu juga qaimina ala amrillah, mereka sendiri juga menjalankan semua perintah-perintah Allah. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti itu, maka itulah kelompok yang benar di akhir zaman. Seperti itu. Adapun kalau ada kelompok kok benci dengan jihad fisabilillah, ya, membenci amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kedoliman, udah itu jauh dari kriteria itu. Walaupun ngaku ahlus-sunnah, walaupun ngaku salaf, walaupun ngaku sebagai manhaj salaf sekalipun, nggak usah dipercaya, itu bohong secara dalil, nggak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan. Karena ciri kelompok yang benar sepanjang masa itu ada. Insya Allah kapan-kapan kalau ada kesempatan saya jelaskan lebih jauh mengenai hadis-hadis tentang Thaifah Mansurah, ciri-ciri mereka dan juga keberadaan mereka di mana dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Jadi intinya nama dulu ya, kita perjelas mengenai nama Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Lalu kemudian ajarannya apa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti tiga generasi emas umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain, beliau menyampaikan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat Islam itu kan generasiku, lalu setelahnya, lalu setelahnya. Gitu. Dan kita lihat dari para salaf kita, mereka semuanya juga menjelaskan bahwa kita disuruh untuk mengikuti tiga zaman ini. Tiga zaman ini kata Ibnu Taimiyah namanya zaman salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini namanya salaf. Kata Ibnu Taimiyah, definisi salaf itu ya ini. Jadi kalau kita disebut ngikutin salaf, ya ikuti tiga ini. Gitu. Makanya saya heran kalau ada kelompok yang mengaku pengikut salaf, lalu ada orang demo dibilang khawarij. Itu dari mana orang salafus soleh itu semuanya tukang, bukan hanya demo, pemberontak bahkan. Gak mungkin mereka itu tahan melihat kedoliman dan lain sebagainya. Sanat pemberontakan terhadap kedoliman itu sudah ada sejak zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Justru baru muncul aliran yang sangat-sangat membenci demo dan kritik terhadap pemerintah itu setelah zaman tabi'ut tabi'in. Baru muncul itu aliran-aliran baik dari kelompok Hanabilah, pengikut Hambali, atau pengikut Syafi'i, atau pengikut Maliki dan lain-lain. Baru mulai muncul itu doktrin anti kritik terhadap pemerintah itu baru-baru setelah itu. Nah, kalau ada yang bilang bahwa salafus soleh nggak pernah mengajarkan, itu jelas bohong sebohong-bohongnya. Baik secara historis, secara akidah bisa kita buka dalam kitabnya Al-Imam Al-Khalal dan lain-lain, bisa juga di kitab Usul Sunnahnya Imam Ahmad sendiri, bisa dibuka juga dalam banyak riwayat dari Imam Ahmad menyikapi kedoliman-kedoliman yang ada zaman itu. Jadi intinya kalau ada yang bilang Ahlussunnah wal Jamaah begini begitu, ya kita sampaikan Ahlussunnah itu mengikuti jalan salaf, yaitu tiga generasi emas umat Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah jadi patokan kebenaran Islam versi asli, belum diotak-atik, belum dirubah, belum ditambah-tambahin. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya orang yang mengikuti akidah yang benar dan tidak ada bid'ah-bid'ah di dalamnya, belum ada tambahan dan campuran-campuran. Dan itu semuanya terdokumentasikan dengan rapi, keyakinan-keyakinan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bisa kita buka dalam kitab-kitab yang bersanad, ya, berupa riwayat-riwayat seperti kitab As-Sunnahnya Abdullah Imam Ahmad bin Hambal, As-Sunnahnya Al-Khalal. Bisa juga kita buka dalam kitab-kitab tarojum, ya, kitab-kitab biografi seperti nanti biografinya Umar bin Abdul Aziz. Bisa juga kita bisa membuka dari riwayat-riwayat yang ada di kitab Al-Ibanah Al-Kubro tulisan Ibnul Battah, kemudian juga kitab Usul I'tiqad Inda Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Lalikai. Juga bisa kita buka dalam kitab-kitab yang lain, ya, yang berisi riwayat-riwayat dari para salafus soleh tentang akidah yang mereka yakini zaman itu. Dan itu semuanya lengkap, kita tidak perlu khawatir, asalkan kita mau serius mengkaji, kita akan sampai pada kebenaran insya Allah. Karena
riwayat itu masih terjaga dan umat Islam ini punya semangat luar biasa untuk menyampaikan ilmu ke generasi setelahnya begitu. Barakallahu fikum. Terus bagaimana ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ya kalau kita lihat di hadis ya, hum man kana mithlu ma ana alaihi yaum wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jalanku dan jalan yang dilalui sahabatku saat ini begitu. Artinya ya tadi mengikuti sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Mereka itulah yang menjadi patokan kebenaran. Ya, kalau ada kelompok kok ngaku Ahlussunnah tapi nggak ada cocok-cocoknya sama tiga generasi ini, itu jelas merupakan sabotase dan juga usaha untuk membelokkan fakta. Seperti Asy'ariyah. Asy'ari ini kan munculnya kan juga setelah generasi emasnya umat Islam. Ibaratnya dia ini bukan termasuk salaf. Begitu. Sehingga kalaupun masuk itu sifatnya adalah di akhir hayat gitu ya, sempat mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Hanya itu. Ya, untuk Asy'ariyah ini tidak sama sekali tidak mencerminkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi kan banyak yang mengaku ya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Islam ini agama bukan hanya ngaku-ngaku. Begitu ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kalau seandainya kamu merasa benar, tunjukkan bukti benarmu mana. Ikuti Quran dan Sunnah, pemahaman salafus soleh. Ini kalau bisa kita buktikan dengan hal ini, berarti itu sama-sama ahlu sunnah. Dari negeri manapun, dari kota manapun, dari madhab apapun kita terima kalau ada yang seperti itu. Tapi kalau ternyata tidak demikian, ngaku ahlu sunnah tapi menolak dalil, apalagi Asy'ariyah itu nolak dalil berapa ribu itu, semua dalil sifat ditolak. Yang nggak ada dalilnya malah diyakini Allah wujud, qidam baqo dan seterusnya itu. Ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu tipologinya. Mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tanpa ada keberatan sama sekali. Nggak ada satu huruf pun yang ditolak. Begitu. Mungkin berbeda sekali dengan Asy'ariyah yang menolak semua ayat sifat kecuali yang mereka sukai. Ya, ini yang parahnya ini. Ya. Makanya saya tidak suka kalau ada yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu juga ahlus sunnah begitu, atau Asy'ariyah itu juga ada benernya begitu. Enggak, Asy'ariyah itu salah semua. Dan itu bisa dibuktikan baik secara riwayat, secara dalil maupun secara bukti-bukti juga bisa kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Asy'ariyah itu adalah kesesatan. Seperti itu. Ya, mereka menolak banyak sekali ayat-ayat sifat itu sudah sesat itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kita itu bagaimana cara kita mengeluarkan orang dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain. Nah, kalau Asy'ariyah mah gampang. Asy'ariyah kan fanatik dan suka ngafirin orang. Kalau mereka nuduh orang lain suka ngafirin mereka, bohong itu. Mereka yang pertama kali suka ngafirin orang itu. Makanya Imam Al-Ghazali itu kecewa berat sama mereka lalu menulis kitab judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Itu kan Imam Ghazali itu imamnya Asy'ariyah, ya panutan untuk madhab Asy'ari begitu. Tapi beliau menulis kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah karena kecewa orang Asy'ari itu suka ngafirin orang, dikit-dikit suka ngafirin orang mereka itu. Apalagi kalau kita dengar omongannya ulama-ulama Asy'ari, wah lebih panas lagi kita. Mereka mengatakan salafus soleh itu enggak lebih pinter itu. Salafus soleh itu juhal, jahil begitu ya. Seperti omongannya Izzuddin bin Abdissalam. Terus mereka itu mengatakan bahwa ilmu salaf itu aslam, wa ilmul khalaf ahkam. Ilmunya salaf itu selamat, tapi ilmunya orang zaman sekarang itu jauh lebih sempurna. Itu jelas kebohongan dan kejahilan begitu ya kalimat itu. Ya. Jadi intinya kalau kita perhatikan bahwa orang yang mengaku ahlus sunnah tapi ternyata Asy'ariyah itu jelas klaim yang tidak nyambung. Ahlus sunnah itu beda dengan Asy'ariyah. Kalau ada yang nyamakan, kemungkinan dia nggak kenal ahlus sunnah, kemungkinan dia nggak kenal Asy'ariyah. Begitu. Atau sudah tahu tapi tetap disama-samakan. Berarti dia telah mencampurkan dengan yang hak dengan yang batil, begitu kesimpulannya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengenai kongres di chatnya itu kan kongresnya orang-orang Asy'ariyah itu ya, pada ngumpul ulama-ulama dari negara-negara yang berhaluan Asy'ariyah, lalu mereka kemudian mengeluarkan orang dari kelompok mereka. Ya wajar memang, Asy'ariyah kan suka ngafirin orang. Kita bilang Allah di langit, Allah di atas ars saja dituduh kafir kita itu. Dia dibilang pengikut mujassimah kita itu. Kita itu dianggapnya sudah menyelisihi
kebenaran. Padahal di Quran itu dalam bisa dibuka nanti lebih jauh dalam Aqidah Al-Wasithiyah, Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 7 dalil yang menunjukkan Allah itu duduk di atas ars, istawa alal ars. Ya, diperkuat dengan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu. Kalau kita mau lebih banyak lagi di sana ada 500-an riwayat dari para salafus soleh dari 3 generasi emas umat Islam. Ini yang harusnya dipegang tapi mereka nggak mau. Ya, nah itu kelompok yang kemarin kongres di Ceknya itu kelompok Asy'ariyah. Mereka ngadakan kongres di sana, lalu kemudian membuat ketetapan ini Ahlus Sunnah, yang ini Mujassimah, yang ini bla bla bla. Ya itu terserah mereka karena mereka kelompok sesat ya otomatis akan mengeluarkan kelompok yang benar dari jalan mereka begitu kan. Kita berpikirnya seperti itu. Yang jelas definisi kebenaran kalau ditujukan ke mereka jelas itu tidak cocok secara dalil, fakta historis maupun yang lainnya. Karena mereka terbukti menolak kebenaran banyak sekali dan berlawanan dengan 3 generasi emas. Ya, 3 generasi emas umat Islam seperti itu ya. Nah, kemudian kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa sih kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, ini penting ini ya. Kita pahami dulu yang pertama Ahlus Sunnah itu kan yang mengikuti 3 kelompok besar ini ya, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu punya cara tersendiri untuk menjelaskan Quran, menjelaskan sunnah, memahami ayat yang tentang hubungannya tentang masalah begini begitu. Mereka semuanya sudah punya ciri khas dan itu semuanya sudah diteliti oleh para ulama dan kita bisa menikmati ya akidah yang benar tersebut. Bisa dilihat nanti ada banyak sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sesuai dengan manhaj salaf dan manhaj 3 generasi emas umat Islam. Nah, kemudian kenapa kita kok harus mengikuti Ahlussunnah ya? Misalkan kita kalau bertanya demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, maka Allah jamin pasti masuk surga. Ini alasan utama kita. Ya, hanya generasi salaf yang dapat jaminan surga dari Allah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Kita lihat aja begini. Dia ini kesesatannya seperti apa? Kalau kan begini ya, kita harus punya kaidah orang benar kadang salah. Orang benar kadang salah. Ada kaidah juga orang salah kadang benar begitu. Kalau memang kita sudah tahu orang itu aslinya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, dalam banyak hal mirip Ahlussunnah, tapi dalam beberapa poin menyimpang, itu masih Ahlussunnah. Makanya dalam kitabnya As-Sunnahnya Al-Khallal, juga Su'alat Su'alat Ibnu Hani Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Su'alat Abu Dawud li Ahmad bin Hambal dan lain itu disebutkan, ditanyakan kepada Imam Ahmad, ini orang ini gimana, boleh nggak diambil ilmunya dan lain sebagainya. Maka ketika ditanya tentang Qatadah ini kan muridnya Ibnu Abbas, dia ini kan ada sedikit mengikuti pemahaman Qadariyah yang menolak takdir begitu ya, dalam dalam beberapa pernyataannya. Begitu juga Mujahid dan juga ulama-ulama lain di kalangan salaf begitu, mereka ini juga dalam beberapa poin salah begitu. Para ulama tidak mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kenapa? Mereka itu aslinya benar, cuma dalam beberapa hal kadang salah, manusiawi. Nah, begitu juga kita pahami sebaliknya, ada orang yang aslinya salah. Memang asli dari sononya itu sudah keliru, cuma kadang kala benar. Itu Asy'ariyah itu tadi, aslinya salah dari ujung ke ujung. Qadarullah dalam persoalan iman kepada sahabat Nabi itu kok cocok dengan Ahlus Sunnah. Sehingga dalam hal ini silakan dipahami, orang yang banyak benernya itu kita anggap masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang banyak salahnya, maka kita keluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal dihitung-hitung aja, lihat aja. Kalau dia kelihatan komitmen sama Quran Sunnah, dia itu kelihatan banget pengikut salaf yang sejati. Beliau itu juga bukan penganut Torekot, bukan penganut Maturidiyah, bukan penganut Asy'ariyah. Cuma mungkin dalam kehidupannya masih melakukan beberapa bid'ah barangkali, beberapa begitu ya.
kita masih nganggap itu ahlus sunnah. Jadi silakan dihitung aja deh pakai kaidah logika saja, bahwa kalau seandainya dia itu masih 60% ahlus sunnah, kita anggap itu ahlus sunnah. Walaupun bid'ahnya ada 40%. Begitu. Dan sebaliknya, kalau orang tersebut bid'ahnya lebih dari 60%, kita anggap sudah aliran sesat dan kita keluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu ya. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah yang beliau tulis, orang salah itu kan yang pertama ada kalanya memang berusaha benar tapi belum ketemu gitu ya. Yang kedua, orang yang sengaja salah begitu, sengaja nyari dalil untuk benerin kesalahannya. Yang seperti ini nggak bisa ditolerir. Kalau yang pertama tadi salah karena ijtihad begitu. Kadang biasanya sedikit sekali kalau ada orang salahnya model begitu. Karena dia selalu berusaha nyari kebenaran, dan itu pun kadang-kala mereka juga rujuk atau berbalik dari pendapat sebelumnya, sehingga tidak lama-lama jadi orang sesat juga begitu. Nah, dalam hal inilah barakallahu fiik, kita sadari dengan sesadar-sadarnya, kalau ada kelompok masih banyak benernya ketimbang salahnya, yaitu masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah banyak salahnya dibanding benernya, kayak Asy'ariyah, itu udah nggak bisa dimasukkan. Ya, Asy'ariyah cuma sama dengan kita dalam satu bab saja, sahabat Nabi. Ya, andai mereka dalam hal itu pun nyemplung kayak Syiah, ya, ya sudah, tamat sudah. Mereka bukan lagi disebut muslim bahkan begitu ya. Karena beberapa kelompok ini kata Ibnu Taimiyah sudah divonis keluar dari Islam gitu, karena penolakannya terhadap Islam sudah sangat parah begitu ya. Asy'ariyah itu mulai dari iman pada Allah sudah error. Imannya kepada malaikat juga, imannya pada kitab-kitab juga sudah error. Iman pada Rasul juga begitu. Iman pada kiamat apalagi itu. Apalagi iman pada takdirnya. Ini semuanya kan menyimpang mereka. Ya, kalau diurai bakalan panjang begitu. Tapi paling tidak kita harus paham bahwa mereka itu menyimpang, sehingga kalau mereka kok ngaku sebagai ahlus sunnah, yang lain divonis sebagai ya mujassimah, hasyawiyah, atau dianggap sebagai kelompok menyimpang, ya itu cara ngeles mereka atau cara mereka mempertahankan diri biar pengikutnya tetap ngikut begitu ya. Karena mereka takut banget kalau pengikutnya itu ikut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang mudah, sederhana, gampang diikuti. Nggak ada yang belit-belit. Saya berani bersumpah kalau ada orang belajar akidah Asy'ari, beneran ini ya, versi yang diajarkan oleh Al-Baqillani, Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, juga Al-Ghazali, juga Al-Jurjani, Al-Baghdadi, dan juga diajarkan oleh Az-Zabidi, diajarkan mungkin oleh Sanusi. Saya yakin, bukan tambah yakin sama Allah, bakalan puyeng sama akidah Islam itu. Ya, karena saya sudah pernah mencoba satu pembahasan aja lah, masalah apa namanya tahsin wa takbih ya. Persoalan menilai baik buruk itu versi Asy'ari itu bikin puyeng itu. Ditambah lagi perkembangan madhab Asy'ari yang makin kesini makin ngarah ke pemahaman Mu'tazilah, itu tambah lagi, tambah rumit mereka itu ya. Jadi intinya untuk kita tidak usah bingung, ikuti Quran, Sunnah, dan dengan pemahaman salafus soleh. Maka kalau ada ustadz-ustadz mungkin menyampaikan ceramah kok pakai Quran, Sunnah, lalu ngutip ulama salaf, ya udah itu yakin itu benar berarti insya Allah. Kalau ada salah-salahnya ya harap maklum, salahnya manusia lah, human error begitu, kita pikir begitu aja. Ya, tapi kalau ustadz dari awal sudah nggak suka sama salaf, itu walaupun ngomong bener pun nggak usah diambil. Itu cuma kebetulan itu sifatnya. Karena kebenaran itu kita Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Itu yang ada garansi benernya dari Rasulullah, itu yang itu. Garansi bener dari Quran itu ya ke situ. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu bingung menyikapi hal ini, gampang dan simpel kok. Ahlussunnah wal Jamaah itu punya definisi. Nanti kalau ada apa namanya, saya ada mungkin umur panjang, saya punya rencana untuk membuat serial kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebuah kitab yang diberi judul apa? Dalilur Rasyid fi Mutunil Aqidah wa Tauhid. Ada 50 matan akidah. Itu mulai dari paling tua nanti sampai paling kekinian, itu semuanya ada. Bisa kita cek ya. Akidah Ahlussunnah itu selalu diriwayatkan terus sampai detik ini. Jadi jangan khawatir putus di tengah jalan atau hilang kontak antara Ahlussunnah satu generasi lain, tidak. Semuanya masih nyambung dan semuanya masih sangat-sangat original, bisa kita pelajari tanpa kita itu apa namanya pusing memikirkan yang benar kayak apa sih. Kita pegang yang benar begitu ya.
Nanti sikap kita terhadap ahlul bid'ah bisa diatur, disetel. Kalau memang ahlu sunnah lagi kuat, ya ahli bid'ah itu harus dibenerin. Kalau perlu pakai kekuatan. Tapi kalau kita lagi sama-sama ahlu sunnah juga lemah, ahli bid'ah yang kuat, nah kita ini harus banyak menahan diri untuk tidak mengatakan ini itu. Itu hanya bab politik saja kita. Bukan persoalan membenarkan mereka. Nah, ini yang paling parah saya lihat akhir-akhir ini banyak teman-teman mulai membenarkan akidah yang salah. Itu salah itu. Ya. Harusnya kita tetap istiqomah di atas kebenaran. Pegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yakinlah kita itu bakal menang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gak usah ragu harus mepet-mepet ke kelompok ahli bid'ah, harus benerin mereka, muji-muji mereka, memaklumi kesalahan mereka. Itu jalan siapa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, "Man dhanna annal batila sayantasiru 'alal haqq, faqad asa'a billahi dhanna." Siapa yang menganggap bahwa orang yang enggak benar bisa mengalahkan orang benar, itu suudzon sama Allah. Allah enggak bakalan menyia-nyiakan kelompok yang benar. Seperti itu. Maka dari itu kita berpikir bahwa kita kalau semakin benar, potensi kemenangan semakin besar juga sebagai umat Islam. Tapi kadang banyak yang enggak kuat ya. Jadi ngelihat kenyataan bahwa memegang akidah yang asli itu begitu keras, laksana memegang bara api begitu ya, barangkali rasanya banyak yang melepas akidah itu lalu ngikutin orang megang belut, megang air, megang es, nggak mau megang api lagi. Nah itu yang jadi problem sebenarnya ya. Makanya saya sampaikan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas, sumbernya ada. Makanya kalau di kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah tulisan Dr. Al-Buraikan belum menyampaikan Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti ada satu, mereka itu sunnah, ngikutin sunnah. Dua, jamaah, mereka itu satu golongan walaupun sedunia, beda tempat, beda apapun, beda madhab sekalipun, beda gerakan sekalipun, beda kelompok sekalipun, beda ustadz sekalipun, tetap mereka jamaah. Kemudian yang kedua al-qudwah, mereka itu punya teladan. Ahlussunnah itu meneladani betul yang namanya salafus soleh, 3 generasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian al-manhaj, meneladani dalam hal apa? Manhaj, yaitu dalam masalah metodologi beragama, cara beragamanya, ya ala salafus soleh, ya bukan ala kekinian begitu ya. Jadi kata beliau minimal ada 4 inilah syarat ya kelompok itu disebut benar, yaitu yang pertama sunnah. Ya, ahlu sunnah, mereka mengikuti sunnah, artinya sesuai dengan akidah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka itu jamaah, dimanapun tempatnya nggak masalah, ketemu siapapun asalkan satu keyakinan juga oke. Mereka punya qudwah dan punya manhaj. Ini kalau diramu jadi satu, jadilah nanti ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan mungkin barangkali kalau ini tidak sistematis ya, barangkali kurang sistematis, saya minta maaf. Nanti insya Allah kapan-kapan akan saya lebih sistematiskan lagi, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين